Lihatlah, kami punya banyak di sini. Lihatlah, kami punya banyak proyek wisata di sini. Kamu bisa lihat. Tuan-tuan, ayo lihat Hong Kong, Macau, dan Taiwan kami. Nona, ayo lihat. Kami sedang di sini sekarang. Jepang dan Korea Selatan, harga luar negeri yang sangat murah. Ayo lihat. Lihatlah, kami punya banyak di sini. Tante, lihatlah. Tidak perlu, ini liburan musim panas. Lihatlah. Oke, biar aku lihat. Halo, lihat ini. Kukira kamu punya banyak kesabaran. Membagikan selebaran setelah mengundurkan diri. Apa salahnya aku membagikan selebaran? Apa yang mengganggumu? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus mengangkat? Aku sudah mengundurkan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri. Tidakkah kamu punya perasaan padaku? Kamu biarkan saja. Tidak, kamu yang bilang. Kamu yang bilang. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau bilang kamu bilang kenapa Kamu ingin bilang, kamu menyelamatkan. bilang. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Bertahan. Aku bilang padamu, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku pukul sekali. Ini antara aku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya denganmu. Hak apa kamu untuk menghentikan? Kalian semua biarkan saja. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Xiao, maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa Tuan Zhao ke sini. Tuan Zhao, ayo kita pergi. Masih harus naik pesawat. Ayo. Mulai. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa yang mau dilihat? Ayo berhenti posting. Panas sekali, ayo pulang. Xiao, ayo pulang. Non, tolong lihat. Lihat, proyek perjalanan kami sangat bagus. Halo, lihat. Datang dan lihat. Rute wisata itu. Datang lihat, Pak. Penawaran spesial. Non, lihat. Bapak. Kamu yang memperkenalkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati kelaparan. Pekerjaan yang buruk sekali. Hari ini sangat panas, bukan lagi heat stroke. Dan Kiao, Ningxin kebetulan sekali. perusahaan mengirimku ke Hong Kong untuk tugas. Kamu? Ya. Penerbangan saya jam 3. Kebetulan sekali kita naik pesawat yang sama. Itu sangat memudahkan. Ambil boarding pass saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Halo, ganti plat registrasi. Oke. Ini boarding pass Anda. Terima kasih. Ini milikmu. Terima kasih. Ayo pergi. Ini bagus. Jalan. Selamat pagi, Pak. Pak, lihat ini. Halo, tur Taiwan. Lihat, harganya sangat cocok. Halo.
Minum air sedikit. Kasih. Mau lihat apa? Tidak ada. Cukup cepat. Kita semua pergi ke Hong Kong bersama. Halo Tuan, Halo. nanti saya akan check-in kamu. Ini kartu kamar kamu. Terima kasih di sebelah kiri. Kartu kamar kamu. Ini. Terima kasih. Cheers. Tuan, 1. sini. Terima kasih. Sebotol whisky, terima kasih. Oke. Qin Hao adalah pacar saya. Jadi mari kita akhiri hubungan ini. Tidak. Tidak, kamu berbohong padaku. Saya tidak berbohong padamu. Ini saya. Kamu sama sekali tidak mengerti saya. Kamu mau uang. Oke, saya kasih kamu. Ini uang lembur kamu. Dan subsidi. Pelayan. Halo. 1 botol lagi. Oke, sebentar. Kamu bilang kenapa kamu mau selamatkan saya? Kamu bilang. Kamu ngapain? Dia sudah keluar dari perusahaan kamu. Bertahan. Ini antara saya dan Ningxia. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Hak apa kamu untuk menghentikan? Kalian semua lepaskan. Kamu ngapain? Lepaskan saya. Sebenarnya, orang yang banyak orang harapkan untuk diselamatkan. Sehat. Tidak, terima kasih. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu perlu berterima kasih karena menyelamatkan nyawa? Siapa yang memberitahumu ini? Sebenarnya aku dengar dari orang dari agen perjalanan. Biarkan saja. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan menyelamatkanmu.
Dan Kiao. Dan Kiao. Kenapa kamu minum sendirian? Hidupku adalah kesalahan. Hidupku berantakan. Tidak bisa bersama orang yang kusukai. Katakan padaku, kenapa aku datang ke dunia ini? Berhenti minum terlalu banyak. Sebenarnya semua orang akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya terlihat tersenyum. Ada juga banyak masalah. Hidup untuk. Apa kamu pura-pura bingung? Ningxia. Maaf. Kamu tahu aku mencintaimu. Kenapa? Minum lebih sedikit. Berhenti minum. Lupakan Zhao dan Kiao. Kamu sudah meninggalkan perusahaannya. Kamu juga memberikan identitas Hong Xiaodou kepada saudarimu. Kamu pantas memulai yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Kiao padaku. Kamu sendiri yang menyebutnya. Tidak lucu. Kamu harus menghitungnya. Aku pikir kamu tidak cocok dengan Zhao dan Kiao. Tidak cocok. Hitung sendiri. Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Berapa kali kamu menangis? Haozi. Bisakah kamu mengerti? Sembunyikan perasaanmu. Betapa menyakitkan. Betapa putus asa. Ketika aku jatuh cinta padanya, aku baru menyadarinya. Aku baru sadar kalau aku benar-benar mencintainya. Aku cinta Pak Pohon. Aku juga mencintainya di kehidupan nyata. Kupikir aku bisa mengerti hatinya. Tapi hari ini aku benar-benar tersesat. Saat aku sangat sedih, dia malah membicarakan cinta dengan adikku. Lupakan saja dia. Kembali ke Xiaoxia yang aku kenal. Aku juga ingin. Tapi aku tidak bisa. Apa yang harus kulakukan? Baiklah. Minum terlalu banyak.
Baiklah, aku sudah di rumah, ayo tidur. Kacang merah. Jangan tinggalkan aku. Dan Kiao, apakah begitu penting kalau aku adalah kacang merah? Ning Ning. Ning Xia. Ning Xia. Jangan tinggalkan aku. Tidak mau. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, keluarkan saja. Sudah kubilang jangan minum. Biarkan aku menggendongmu. Naiklah. Sudah kubilang jangan minum. Salahkan saja. Bangun. Ya Tuhan. Baiklah, Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? baru kemarin dan kamu sudah lupa. Menjadi pria tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. Ini teh, ini kopi. Aku tidak tahu kamu mau minum apa, pilih satu. Hidup tidak mudah. Tidak perlu mencari pengertian dan persetujuan orang lain dalam segala hal. Hiduplah dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setiap langkah hari ini membayar untuk setiap pilihan sebelumnya. Halo. Apakah ini Miss Ning Xia? Ya, menurut saya. Saya adalah Tuan Jiang dari Biro Perjalanan Dunia. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda. Anda diterima. Benarkah? Silakan melapor ke perusahaan besok. Baik, saya mengerti. Terima kasih.
Menurut Tuan Zhao, semua selesai. Saya bisa memastikan bahwa Ningxia benar-benar mampu memenuhi syarat untuk posisi ini. Ini kami yakin. Dia sangat baik dalam wawancara. Kami sudah mempekerjakannya. Hanya kesalahpahaman. Saya harap kita bisa bekerja sama dalam bisnis di masa depan. Saya menantikan. Menantikan, terima kasih. Berjalan pelan-pelan. Ningxia, Ningxia. Saya datang menemui Anda hari ini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan. Silakan tanyakan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Anda adalah penyelamat saya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Mengapa Anda di sini dengan pakaian ini? Baju saya. Apapun itu, saya mencuci pakaian ini. Apakah Anda masih ingin menyembunyikan? Ini bukan pakaian khusus. Ini bukan pesanan khusus yang mahal. Bukankah semuanya sama panjangnya? Mengapa menyangkal? Apa yang saya sangkal? Saya ingat semua yang Anda katakan kepada saya. Anda jatuh seperti itu, apa yang Anda ingat? Bagaimana Anda tahu saya tertabrak? Saya tidak mengatakan itu tadi. Ya, saya menyelamatkan. Lalu apa? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mengapa saya harus memberitahu Anda? Sebenarnya saya menyelamatkan Anda karena tidak mengharapkan imbalan apapun. Sebenarnya ketika saya melamar pekerjaan di perusahaan itu hari itu, mengenalimu. Cuma aku nggak mau ngomong. Karena aku nggak mau karena kamu dapat perlakuan khusus. Aku mau ngandalin kekuatan sendiri. Buktiin diri sendiri. Tapi, ini nasib yang nggak bisa dimengerti antara kita berdua. Kita seharusnya bisa memulai dengan baik. Memulai apa? Ningxia, aku cinta kamu. Terus kenapa? Apakah kamu nggak punya perasaan sama aku? Nggak sama sekali. Apakah kamu benar-benar percaya? Kita dulu cuma berpura-pura pacaran. Nonton matahari terbit, nonton matahari terbenam. Apakah ini palsu? Mr. Zhao berhenti ngegantungin uang di muka. Waktu itu aku nolong kamu karena insting, bukan karena perasaan. Anjing aja bakal nolong dalam situasi kayak gitu, apalagi manusia. Kenapa kamu ngomong hal-hal yang nyakitin aku? Zhao dan Qiao. Beberapa hal udah terlewat. Nggak mungkin balik ke masa lalu. Perasaan nggak bisa dianggap-anggap. Bukannya kamu sekarang pacar kakak aku. Pas kamu di Hong Kong, manis banget kan? Karena kamu sama kakak aku. Ya baik-baik aja sama dia, jangan nyakitin dia. Itu cuma keinginan kamu aja. Apakah kamu gak mau tahu apa yang aku pikir? Aku bahkan nggak mau tahu. Kamu bisa kabur dari aku. Tapi kamu gak bisa kabur dari hatimu. Sekarang aku suka Qin Hao. Urus aja sendiri. Sadar? Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Mr. Zhao, tunggu sebentar. Dokter yang lagi sibuk sekarang. Tunggu bentar. Tunggu sebentar. Saya punya pasien di sini. Jangan ganggu saya. Saya sedang kesal sekarang. Kamu tidak hanya bersama Ningxin. Apakah kamu baru kembali dari Hong Kong dengan manis? Dia sudah mengetahui keberadaanmu. Beritahu dunia.
Apa? Sudahkah kamu memeriksa lingkaran temannya? Malam yang memabukkan di musim semi. Alkohol tidak memabukkan semua orang mabuk. Ini luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukankah ini kamu hari ini? Apa tujuan datang ke sini? Ingat kecelakaan mobil itu, penyelamat yang selama ini saya cari. Ketemu. Jadi dia selalu di sampingku. Saya hanya tidak menyadarinya. Siapa? Ningxia. Ningxia. Mengapa dia tidak memberitahumu? Karena dia tidak ingin ucapan terima kasihku. Gadis Ningxia. Karakternya tak ada duanya. Beberapa hari ini, saya jelas merasakan perasaannya padaku. Mengapa dia menyangkal? Mengapa dia menyembunyikan dirinya? Dia bilang semua ini tentang uangku. Dia menyelamatkanku tapi menyembunyikan identitasnya. Mengapa? Dan Kiao berhenti memikirkannya. Masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Selain itu, kamu sudah memutuskan sekarang, bersama Ningxin. Bukan seperti kamu tidak tahu hubungan mereka. Jika kamu benar-benar untuk kebaikan Ningxia, maka biarkan dia pergi. Jangan membelenggu keduanya. Hei, Pulang untuk makan malam nanti. oke. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Tapi dia tetap ibumu yang sebenarnya. Darah lebih kental daripada air. Cinta keluarga bukanlah pilihan. Pulanglah ke rumah lebih sering. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Ada petunjuk tentang keberadaan ayahku. Teman-teman polisi telah mencari. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Oke, terima kasih. Sekretaris Wang. Ketua mengundangmu ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. Benarkah? Bersiaplah. Ningxin. Kembali ke Dan Kiao. Kenapa kamu ada di rumahku? Ketua yang mengundangku ke rumahmu untuk makan malam. Kenapa ibuku mengundangmu makan malam? Aku bisa mengundang siapa saja yang aku mau. Masuklah. Silakan. Ningxin. Duduk saja dan jangan pedulikan ini. Bukankah kamu punya sesuatu untuk memberitahuku? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bisakah kamu kembali? Aku bilang aku hanya punya 10 menit. Hidangan sudah disajikan. Tidak ada yang boleh pergi sampai selesai makan. Datanglah ke Ningxin. Makan lebih banyak udang. Gadis-gadis makan lebih banyak udang. Makan lebih banyak. Tinggi protein dan kalsium. Terima kasih Ketua. Bagaimana kabarmu? Apakah perjalananmu ke Hong Kong kali ini menyenangkan? Aku meminta Ningxin pergi ke Hong Kong. Kesempatan yang diciptakan untukmu. Lumayan kan? Ibu sudah memahaminya. Karena itu pacar yang kamu temukan sendiri. Maka aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut campur di masa depan. Dan aku benar-benar tidak mau. Karena kehidupan cintamu membuat hubungan kita semakin buruk. Aku harap kamu segera menikah. Kembali dan bantu aku. Ternyata semua ini sengaja diatur olehmu.
Kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana menurutmu dengan kualifikasi Ningsin? Bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk rapat? Terus bilang tidak untuk mengganggu. Apa yang kamu lakukan? Haruskah kamu tidak berterima kasih padaku? Bukan hal-hal ini yang kamu inginkan. Bukankah kamu memberitahuku itu di kantor? Apakah dia pacarmu? Lalu kamu beritahu aku, apa yang harus kulakukan untuk memuaskanmu? Jangan khawatir tentang urusanku. Aku tidak perlu kamu repot saat mencari pacar. Buat banyak pengaturan yang disengaja. Dulu karena takut perusahaan akan digabung melawan Sulu. Sekarang Ningsin tidak punya latar belakang. Atau untuk kepentingan perusahaan. Kemari. Apa yang kamu coba lakukan? Dan Kiao, ada apa denganmu hari ini? Gak ada apa-apa kok, kamu bisa datang ke rumahku. Ibumu minta aku mampir. Apa yang bisa kulakukan? Itu untuk mengesalkan ibuku. Baru bilang kamu pacarku. Jadi ibuku pasti salah paham. Jangan repot-repot. Dan Kiao, kamu harus jelas. Ibumu adalah ketuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Ningsin, maaf. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak mungkin di antara kita. Jangan buang waktumu. Tapi sikapku padamu selalu sangat serius. Ya? Kita punya minat yang berbeda. Aku suka hal yang berbeda. Aku tidak punya pilihan. Tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang waktu. Tapi apapun yang kamu lakukan, aku bisa mendukungmu tanpa syarat. Apakah itu tidak cukup baik? Aku tidak butuh dukunganmu sama sekali. Aku hanya ingin wanita yang kucintai. Zhao dan Kiao. Apakah kamu mulai selesai? Tidak pernah menyukaiku sedikit pun. Tidak ada sedikit pun emosi. Hubungan antara dua orang. Tidak sedikit kasih sayang sudah cukup. Sejak awal yang salah. Seharusnya berakhir. Jika kamu merasa tersakiti, aku bisa menggantinya. Zhao dan Kiao. Aku tidak menyangka kamu bisa melupakan begitu cepat. Semua yang terjadi di Hong Kong. Apakah kamu bisa benar-benar tidak bertanggung jawab? Kompensasi? Apakah di matamu, semuanya bisa diganti dengan uang? Maka aku beritahu kamu. Aku Ningsin bukan orang yang rendah. Ketua. Terima kasih atas keramahannya hari ini. Aku pergi dulu. Maaf. Ningsin adalah tamuku. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirnya? Apakah kamu menyukainya atau tidak? Ada apa dengan suka? Karena kamu menyukainya. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Aku beritahu kamu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak mengizinkan kamu menjadi pria seperti ayahmu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Ningsin. Masuk ke mobil.
karena kamu bersama saudariku. Perlakukan dia dengan baik, jangan mengecewakannya. Itu hanya angan-anganmu. Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang aku pikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kamu bisa menghindariku. Tapi kamu tidak bisa menghindari hatimu. Aku sekarang menyukai Qin Hao. Selesaikan sendiri. Terima kasih telah membawaku kembali. Sama-sama. Ningsin. Baik. Mari kita coba. Apa? Ibuku Ningxia. Apa semua orang tidak mengharapkan aku bergaul denganmu? Oke, aku puaskan kamu. Apa kamu yakin? Kenapa kamu tidak mau? Tentu saja tidak. Aku ingin. Pak Sao lihat. Selain poin di atas, kami masih punya beberapa sumber daya di Biro Wisata. Bagaimana dengan sumber daya ini? Perusahaan kita bisa datang dan pergi bersama untuk bekerja. Aku sudah selesai membaca rencana Pak Chen. Sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam 3 halaman. Kamu menulis begitu banyak omong kosong. Sama. Hal yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam 10 menit. Kamu bicara hampir 30 menit. Aku tidak suka jenis kerjasama perusahaan yang tidak efektif. Itu benar. Kamu bisa pergi sekarang. Halo Pak Zhao. Aku sedang menonton Yo Xiao dari Biro Perjalanan Dunia. Meskipun aku dan kamu Jian selalu teman, tapi dalam bisnis, tidak bisa memberikan proposal yang meyakinkan. Maka kerjasama tidak mungkin. Perusahaan kita baru tahun ini. Biro Perjalanan Unggulan. Fokus utama adalah berbagai macam rute wisata kecil yang disesuaikan. Katakan padaku apa itu minoritas. Bagaimana kita mendefinisikan minoritas? Cocok untuk anak muda. Maka itu tidak objek wisata yang terlalu berkembang. Apa itu muda? 18, 25, atau 20, 30. Apa itu eksploitasi berlebihan? Seberapa terlalu berkembang? Jika kamu bahkan tidak bisa menjawab ini, maka aku hanya bisa meminta kamu keluar. Pak Zhao, bisakah kamu memberiku 2 menit lagi? Maaf, aku tidak punya banyak waktu. Pak Zhao, tunggu sebentar. Beberapa waktu lalu perusahaanmu punya karyawan yang mengundurkan diri bernama Ningxia. Dia sekarang di perusahaan kita. Bolehkah saya bertanya, apakah karena dia? Apakah itu alasanmu menolak bekerja sama dengan kami? Singkatnya, mari bekerja sama dengan saya. Yang pertama, jika kamu karena dia, kami akan membiarkannya pergi. Saya tidak menolak bekerja sama dengan kalian. Biarkan Ningxia bicara. Benarkah itu bagus? Maka biarkan Ningxia mengambil alih kasus ini. Dia pernah bekerja di perusahaanmu sebelumnya. Seharusnya tidak ada masalah. Maka biarkan Ningxia datang ke perusahaan kami minggu depan untuk membahas kasus ini. Terima kasih. Ningxia. Datang ke kantor saya. Mr. Jiang, para turis di luar sedang menunggu. Kenapa tidak kembali dan membicarakannya? Tidak perlu memimpin grup. Mr. Jiang, saya terlambat 1 menit hari ini. Dan itu membantu Xiao Wang di bawah untuk mengambil paket. Jadi saya hanya... Nanti jika ingin terlambat saja. Pastikan tidak ada yang peduli padamu. Mr. Jiang, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak membuat alasan. Anda bisa memotong gaji saya sebanyak yang Anda mau. Saya mohon jangan memecat saya. Saya sedang kesulitan mencari pekerjaan. Tidak ada yang bilang akan memecatmu. Maksud saya tidak perlu memimpin grup lagi. Mulai hari ini, Anda adalah ketua tim bisnis kami. Apa? Kita akan mengikuti caraku bersamaku. Mr. Jiang, saya akan menjadi pemandu wisata. Pertama, saya suka menjadi pemandu wisata. Kedua, kalau saya melakukan kesalahan, bukankah itu merepotkan perusahaan? Jika tidak, itu yang merepotkan kami.
bukan Mr. Jiang. Banyak kolega hebat di perusahaan kami, lebih cocok daripada saya. Mr. Jiang tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Sebenarnya saya baru saja keluar dari jalur saya. Saya akan masuk lagi. Rasanya seperti neraka. Ini tidak pantas. Ada apa? Saya tahu semua itu. Zhao dan Qiao sangat menghargai Anda. Jadi mereka sedang memanggil nama. Saya ingin Anda menjadi ketua tim. Perusahaan kami baru saja didirikan dalam skala kecil. Didukung oleh pohon besar Blue Bridge International. Akan sangat bagus bagi kita untuk bekerja sama dengannya. Performa perusahaan kami hari ini sangat buruk. Anda lihat rekan kerja. Sangat bekerja keras. Anda tidak tega melihat mereka bangkrut karena perusahaan. Dan menganggur. Katakanlah begini. Bagaimana performa kalian tahun ini? Kemudian lihat daftar ini. Minum secangkir susu hangat, dan tidur lebih awal. Bukankah PPT ini sudah selesai? Mengapa Anda masih melakukannya? Sudah selesai. Tapi, segera setelah saya memikirkan besok saya akan pergi dengan cara saya. Saya merasa tidak tenang. Jika Anda tidak ingin pergi, katakan saja pada bos Anda. Betapa mudahnya itu. Jangan pergi jika Anda tidak ingin pergi. Jika saya bisa memilih, saya tidak bisa memberitahu bos. Anda tidak karena Anda pergi. Saya pergi dengan cara saya dan menjadi gugup. Karena pergi dengan cara saya. Lihat Zhao dan Qiao benar. Saya berharap saya tidak melihatnya besok. Ini bukan Xiao Xia yang saya kenal. Dan antara Anda dan Zhao dan Qiao, bukankah itu sudah berakhir? Anda harus menghadapinya dengan lebih terbuka. Selain itu, dia sedang berkencan dengan adik Anda sekarang bukan? Apakah Anda bahkan merindukan adik Anda? Saya pikir ini hidup. Sudah waktunya. Bukan hanya hubungan antara kedua perusahaan Anda. Lebih Anda dan Zhao dan Qiao. Sebuah perubahan untuk kalian berdua. Hadapilah dia dengan berani. Katakan padanya, Anda telah keluar sepenuhnya. Minum susu. Istirahat lebih awal. Halo semuanya, saya sedang menonton Agen Perjalanan Dunia, pemimpin bisnis booking yang berjalan bersama saya. Saya yakin Anda tidak asing dengan saya, karena saya dulu bekerja di sini. Jadi saya lebih tahu jalan saya. Gagasan dan daya tarik ini akan lebih membantu untuk kerjasama kita. Bagaimana dengan di bawah sana? Biarkan saya jelaskan rencana kerjasama kita. Saya tahu jalan saya. Saya lahir dalam penyesuaian perjalanan pribadi. Bagaimana dengan agen perjalanan kita? Ini tidak sama dengan agen perjalanan lain. Bagaimana dengan agen perjalanan kita? Apa yang dilakukan adalah eksklusif untuk pelanggan. Pengalaman perjalanan, ini jalan saya. Ning Xia. Berapa banyak pesanan yang diambil agen perjalanan Anda tahun lalu? Sebenarnya tidak masalah berapa banyak pesanan yang diambil Tuan Zhao dalam setahun. Penting adalah... Jawab pertanyaan saya. Anda adalah pemimpin bisnis. Saya bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan ini bukan? Anda sudah di sini selama 5 menit. Tuan Zhao, sebenarnya perusahaan kami tidak banyak pesanan yang diterima tahun lalu. Karena kami masih dalam tahap memperluas batas kami. Tapi keuntungan perusahaan kami tahun lalu. Di antara industri yang sama, tingkat pertumbuhan tahun ke tahun adalah yang ketiga. Anda bisa melihat bahwa perusahaan kami, model keuntungan sangat potensial. Ning Xia. Anda benar-benar mengecewakan saya. Bagaimana saya bisa mengecewakan Anda? Jangan beritahu siapapun. Anda melakukannya ketika saya berjalan. Hal-hal yang saya pelajari saat saya berjalan. Apakah Anda mengembalikannya kepada saya? Bagaimana rasanya ketika Anda mengusulkannya tadi? Bisakah saya memakan Anda? Ning Xia. Saya akui dulu saya sering menyiksa hati saya sendiri. Membiarkan kamu melihat saya dalam keadaan paling rapuh.
Tapi kamu menutup pintu itu dengan tangan saya sendiri. Saya rasa saya tidak akan pernah membukanya lagi. Maaf, Tapi saya benar-benar tidak ingin hal-hal ini mempengaruhi pekerjaanmu. Ketika sebuah pintu tertutup untuk saya, berlama-lama tanpa putus asa. Saya tidak akan mengetuk pintu itu dengan putus asa. Ketika saya memikirkan pintu itu, saya berkata pada diri sendiri, itu sebenarnya adalah tembok. Saya sedang berpacaran dengan Ningsin sekarang. Apakah kamu puas? Mr. Treho. Halo. Apa yang kamu tahu? Apakah ini pertemuan di jalan sempit yang terburuk? Tidak selalu musuh, tapi orang yang pernah saling mencintai. Kita paling tahu kelemahan masing-masing dan kamuflase yang rumit, jadi sedikit sentuhan bisa membuat seseorang penuh luka. Saya bilang orang tua, baunya terlalu menyengat. Segera setelah tamu datang mereka akan diusir oleh asap. Pergi ke kamar dan ambil pembersih udara itu. Apakah semuanya tentang merokok? Mengapa kedua Xiaode ini begitu sibuk? Mengapa kamu tidak pulang untuk makan malam penting ini? Saya dengar Xiaode pergi ke toko pengantin tempat saya bekerja sebelumnya untuk membantu. Betapa sulitnya pergi bekerja sambil hamil. Untungnya, kamu menikah dengan Dan Qiao. Di masa depan kamu harus ingat untuk mendukung saudaramu. Jangan khawatir ibu. Sin Er. Saya memanggil Xiao Xia kemarin. Kenapa belum juga? Telepon dan tanya. Oh jangan khawatir ayah, saya sudah menelepon Xiao Xia. Dia sedang dalam perjalanan. Sekarang Dan Qiao seharusnya segera tiba. Saya akan menunggunya di bawah. Cepat masak, lalu pergi. Apakah masakannya sudah siap? Sebentar. Kamu sudah sampai. Masuklah. Aku datang. Ayah? Mr. Zhao. Rumah paman tolong. Terima kasih. Duduk. Ibu dan Qiao sudah sampai. Oke, keluar sekarang. Paman Xiao Xia sudah sampai. Ayo. Xiao Xia duduklah. Sedang apa? Ayo duduk. Menunggu kamu. Duduk. Xiao Xia sudah sampai. Halo, Halo Tante. semuanya sudah sampai. Hari ini hari besar untuk keluarga kita. Keluarga kita Sin Er dan Zhao dan Qiao menikah. Jadi semua berkumpul dan bersenang-senang. Mr. Zhao, hari ini kamu pertama kali datang ke rumah kami. Ibu Sin Er sudah sibuk memasak hidangan ini sejak pagi. Kamu harus minum lebih banyak. Paman jangan sungkan. Jangan panggil saya Mr. Zhao. Panggil saja saya Xiao Zhao. Benar? Kita akan menjadi satu keluarga. Mr. Zhao APA Mr. Zhao. Ganti panggil menantu Zhao. Ayo menantu Zhao makan. Ayo. Dan Qiao masakan ibuku enak, cobalah. Terima kasih ayah. Oke, kenyang. Terima kasih paman. Ayo kita makan. Ya ayo. Menantu Zhao, apa karena masakan saya tidak sesuai selera kamu? Kamu makan. Dan Qiao. Ibu, Dan Qiao lagi sibuk kerja belakangan ini.
memikirkan kerjaan. Kak, kamu memang pantas mendapatkannya. Berbakat dan cantik, aku menghormatimu. Terima kasih, Kak. Kita akan bahagia. Xiao-Xia minum pelan-pelan. Jangan minum terlalu banyak, Xiao-Xia. Kamu juga harus cepat-cepat. Bawa suatu saat nanti. Aku buatkan dia wonton daun semanggi kesukaanku. Orang tua ini. Musim apa ini? Bagaimana dengan wonton daun semanggi? Ayah lebih baik untuk kakakku. Ngomong-ngomong Xiao-Xia, kapan kamu akan jatuh cinta? Aku pikir Haozi cukup baik. Haozi peduli sama Xiao-Xia. Lebih baik daripada saudara kita. Betul sekali. Qin Hao juga bantu kamu dengan rumahmu kemarin. Ngomong-ngomong mama dan papa, ketua kita. Tidak, calon mertuaku. Juga ibu dari dan Kiao. Dia mau mengundang kalian makan malam. Mari kita bicarakan pernikahan kita, ya? Calon mertua harus saling bertemu. Kak, aku berharap kamu bahagia. Aku duluan ya. Calon ipar. Jaga baik-baik kakakku. Xiao-Xia, kamu bisa pindah kembali. Dulu aku tinggal di Haozi. Betapa tidak nyamannya. Semoga kalian berdua langgeng. Xiao-Xia, kamu baik-baik saja. Apakah kamu akan mabuk? Aku baik-baik saja, aku pulang dulu. Xiao-Xia, aku antar dia. Xiao-Xia, pulang dan istirahat lebih awal. Xiao-Xia. Adik, keluargamu masih menunggumu. Kembalilah sekarang. Xiao-Xia, aku tahu kau tidak bahagia. Tapi jarang keluarga bisa makan malam bersama. Kau harus lebih sabar. Aku tidak enak badan sekarang. Aku duluan ya. Xiao-Xia. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa saat kau tahu aku menikah dengan Dan Kiao, kau begitu tidak bahagia? Aku sudah melakukan segalanya. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kau jelas tahu tentang hubunganku sebelumnya dengan Zhao dan Xiao. Kau sengaja melakukannya. Kau tahu aku bersama Dan Kiao sekarang. Kau harus mengerti aku. Apa aku tidak cukup mengerti untukmu? Aku tahu kau tidak bahagia, tapi aku masih berharap kau berjanji pada adikku. Apapun yang terjadi antara aku dan Kiao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kau tidak bertemu lagi dengan adiknya. Apa kau menganggapku sebagai adikmu? Mr. Trehol, aku memberikannya padamu. Aku juga memberimu identitas Hong Xiaodou. Kita juga saudara sedarah. Apa di hatimu? Kita hanya dua bidak yang kau kendalikan. Sekarang sudah baik. Kau dapat apa yang kau inginkan. Apa kau puas? Bahkan jika aku bidak seperti yang kau katakan, apakah aku punya hak untuk mengusirmu? Sejak aku pindah ke rumah pamanku, aku tidak pernah punya sesuatu yang benar-benar milikku. Sekarang karena kau, aku bahkan berhenti dari pekerjaan favoritku. Apalagi yang kau inginkan?
Maaf? Xiao Xia. Aku tahu aku tidak seharusnya menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya saat aku di Hong Kong, sudah ada perkembangan yang signifikan dengan Dan Kiao. Ibu Dan Kiao sudah sepenuhnya menerimaku. Jadi Xiao Xia, kau harus mendoakan kami. Dan jangan pernah bertemu dengannya lagi. Aku mengerti. Bagaimanapun dari kecil sampai besar, aku tidak mengambil apapun darimu. Sama seperti sekarang. Aku tidak akan mengganggumu dan Tuan Zhao lagi, tapi aku harus bertemu dengannya karena pekerjaan. Kakak, aku hanya ingin pekerjaan yang bisa membuatku bertahan hidup. Bisakah kamu mengerti? Aku tidak bisa mengerti. Tahukah kamu bahwa selama kamu bersamanya bahkan sedetik saja, aku tidak bisa merasa tenang. Apa yang kamu takutkan? Apa kamu ingin aku pergi? Dalam hal ini, aku akan memikirkannya. Xiao Xia. Xin Er. Xiao Xia, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, dia sudah pulang. Xiao Xia pasti senang bertemu kakaknya. Minum sedikit lebih banyak, tapi minum terlalu banyak. Sakit kalau mabuk. Sangat mengkhawatirkan. Paman dan bibi, aku akan pergi dulu. Kamu sudah pergi begitu cepat. Sudah mulai larut, aku juga harus pulang. Dan Kiao, biar aku mengantarmu. Tidak. Kamu juga lelah. Beristirahatlah lebih awal. Mengapa putaran-putaran itu membawaku kembali? Apa yang lebih memalukan? Aku pikir, kamu adalah lubang pohon dalam kehidupan biasaku, menuju tempat yang hanya kita yang tahu. Itu, mengapa kamu ingin menjadi kunci dalam hidupku?